Human Rights, hari hak asasi manusia, hak asasi manusia. Maka kita dalam Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Majuriyah kita punya hari tanbih, peradaban dunia. Peradaban dunia itu isinya sama dengan hak asasi manusia, human right, internasionalisasi bahasa lainnya. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila ya udah kemana-mana aja, karena ini sangat penting dan ini esensi sebetulnya, esensinya. Pancasila itu kan kalau bicara tentang ketahanan NKRI itu adalah bicara tentang nasionalisme, persatuan Indonesia sila ketiga. Sedangkan bicara tentang sila kedua, anak santri apa sila keduanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahasa lainnya dulu internasionalisasi, yaitu kaitannya dengan HAM, hak asasi manusia, human right. Kita sama saja dengan peradaban dunia. Kapan kita menentukan peradaban dunia? Kalau dunia barat ini kita kan sering sekali karena kita suka kurang percaya diri dan gamang dengan yang dimiliki. Dan kita kadang-kadang sering sekali tersilaukan atau terkesima oleh orang luar, khususnya dalam kancah budaya dunia barat. Seakan-akan hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang baru dunia barat. Padahal kita sebagai orang muslim terkait peradaban dunia, terkait hak asasi manusia itu sudah diperjuangkan. Allah mengutusnya dengan mengutus Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi sampaikan, dia lahir datang ke dunia ini dalam rangka membasmi kebatilan di alam jahiliyah supaya masuk ke dalam zaman yang beradab. Ya Rasul bersabda, inna ma bu'istu li utamima makarimal akhlak. Karena adab itu adalah dasarnya akhlak yang baik. Ya. Jadi sebetulnya kalau perjuangan tentang human right, tentang hak asasi manusia, justru Islam sudah mengajukan dari dulu. Nah, tidak perlulah kita bahas terlalu jauh di sana. Saya kira udah banyak kajian-kajian umum tentang bagaimana zaman jahiliyah gitu ya. Anak perempuan tidak boleh hidup gitu kan gitu. Tapi dengan Rasul datang kemudian wanita seakan-akan tidak punya. Nah, ini kan hak asasi manusia sebagainya. Jadi alhamdulillah. Jadi kita bahkan memperingati tentang human right itu adalah setiap saat. Memperingati. Jadi kalau orang luar mengatakan itu tidak sesuai HAM, kita tuh sudah belajar HAM. Ya, misalnya kan itu kaitannya ini. Ini kenapa saya menyampaikan ini, karena kita mumpung sekarang ada di bulan peradaban dunia, bulan tanbih gitu kan, gitu. Tanbih. Nah. Hadirin ikhwan akhwat sekalian, jadi memang adab, bahkan kita dalam berthariqah juga salah satu syarat thariqah mutabaroh ujungnya adalah adab. Dan sering kita pahami ini kemana-mana. Saya intinya ingin membahas tentang adab, tentang peradaban dunia. Sering diucapkan. Dan kebetulan ini kayaknya agak jarang yang bahas peradaban dunia tentang adab ini. Ya. Adab. Jadi kalau dalam termasuk sini di pesantren, saya juga kenapa awal saya dalam berdiri sendiri gitu, kok dari pesantren internasional diganti peradaban dunia gitu.
ternyata maknanya memang ya hakikatnya kalau internasional belum tentu ada peradaban dunia, tapi dalam peradaban dunia di dalamnya udah ada internasional, karena hakikat peradaban Indonesia itu adalah internasionalisasi. Jadi bicara tentang hablum minnanas, jadi hubungan sesama manusia tanpa memandang, ya sebagaimana dalam tanbih, jangankan sesama muslim, sesama misal keluarga besar TKN Majudalea, termasuk orang lain pun, nah kan dalam tanbih gitu kan, kita harus saling menghormati sebagaimana karena Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Itu dasar tanbih. Human right, sekali lagi, peradaban dunia. Jadi bicara udah lintas batas tentang hablum minnanas, inilah peradaban dunia. Dan tadi saya bilang dalam thariqah mutabaroh sendiri kan ujungnya ada 6 ciri ya kalau tidak salah. Ciri thariqah kita ini dalam PKN Mahadudalea ini thariqah yang mutabaroh, ada mursyid, ada murid, ada wirid, ada jawiyah, ada sanad ya, dan ada adab dan syakirnya. Kalau mau dikait-kaitkan di sana, adab. Dalam Qadri Suhur bulan Jumadil Saniyah juga Bangsa Abah dari 3 huruf alif di Jumadil Saniyah, salah satu hurufnya dimaknai dengan adab. Ada adab, ada asar, ada abah gitu ya. Tergantung kalau kita dalam hasil adab sebagai hasil, maka dimulainya dari abah dulu. Awalnya abah enggak mau berthariqah, enggak mau berzikir gitu kan. Nah, karena bicara adab itu bicara akhlak, bicara sikap. Sikap itu persoalannya adalah bukan diajarkan tapi dibiasakan. Setelah abah didekati pelan-pelan, dilakukan tarbiyah, lalu kemudian mau mendapat talqin zikir, diamalkan zikirnya, diamalkan amalan-amalan thariqah qadiyah naqsabandiyahnya, maka menghasilkan asar, bekas. Salah satu bekasnya adalah orang-orang yang sudah sering zikir, berthariqah, melakukan amaliyah-amaliyah PKN Majudalea, pasti punya adab, punya akhlak yang baik. Ya, adab, punya akhlak yang baik, itu adab. Nah jadi kalau misalnya itu asar salah satu adab, itu salah satu asar daripada kita zikir, salah satu amal thariqah banyak asarnya. Ibu bapak mungkin dalam hati kenapa bisa ada, bisa sopan santun gitu, bisa ramah pada orang, karena hatinya tenang. Kenapa hati tenang? Karena hatinya bersih. Kenapa hati bersih? Karena kotorannya dibuang, dibersihkan. Jadi dalam berthariqah, dalam kita berzikir, betul tidak perlu kita tahu. Pangresa Abah kan sering menyampaikan, tidak perlu ngerti, yang penting diamalkan. Saya mendapat suatu pemahaman dulu itu sering sekali saya ngapain misalnya, maaf misalnya baca Quran kalau tidak ngerti artinya. Ini cerita ini sebetulnya saya terinspirasi dengan pembuatan terinspirasi, artinya tergugah waktu ibu bapak paham lah, salah satu pejuang wanita Indonesia yang kita sebutlah yang diabadikan kan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu adalah wanita yang visioner lah kira-kira.
Dia waktu kecil, dia belajar Quran, dia sempat tidak mau baca Quran. Bahkan dia sempat ingin mau keluar Islam. Dari mana itu ada? Itu dari isi tulisannya yang dia kirim ke temannya di Belanda. Kenapa? Karena dia dalam Islam diminta suruh belajar membaca Quran, tapi yang dibaca dia tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya. Sehingga kemudian pada suatu saat bulan Maulid, pamannya yang menjadi adipati mengadakan pengajian, mengundang Kiai Saleh Darat di Semarang. Soleh Darat, ya Soleh Darat, ya Habib Soleh panggilannya, atau Soleh Darat sama. Nah, saat pengajian itu kemudian dia mengupas tentang makna surat Al-Fatihah. Nah, disitulah setelah mendengar itu baru dia tergugah kembali, dapat hidayah kembali dan minta diajari. Dan kemudian Soleh Darat, Abah Habib Soleh tadi bahkan membuatkan tafsir Quran sebanyak 13 juz dan diperuntukkan untuk Raden Ajeng Kartini. Kenapa 13 juz? Karena setelah itu beliau berulang, itu jadi belum selesai. Nah, setelah mempelajari itu kemudian dia pun kembali, alhamdulillah. Nah, yang saya petik di situ bukan dari situ, saya pun mendapatkan untuk memahami kita beragama, kita berthariqah, memang tidak perlu ngerti dulu. Saya dikasih ilustrasi begini. Kalau kita punya keranjang, ada seorang santri, karena nanya tadi gitu, ini ilustrasi. Seorang kiai kemudian suruh anak santri itu ngambil air pakai keranjang ke sungai yang deras. Si santri menjawab, "Bagaimana Yai? Saya bisa ambil air dengan keranjang?" Si kiai itu menjawab, "Kamu lakukan saja." Ya, akhirnya si santri tadi kemudian membawa keranjang ke sungai yang deras. Kalau di sini mah sungai apa ya? Sungai Cisadane lah gitu. Tapi sekarang udah nggak deras Cisadane. Deras. Ambillah air, dan terus kemudian dia diambil, kok nggak ada yang tampung-tampung. Dia ambil airnya dan bawa karena kayaknya nyuruh temannya coba panggil si santri yang pertama suruh ngambil air supaya segera mana airnya. Dan kemudian dia datang ke kiai. Kata santrinya, "Susah Kiai." "Ya sudah, kamu ambil lagi." Akhirnya si santri itu bolak-balik sampai berapa puluh kali ambil air pakai keranjang. Akhirnya tidak ada, sampai si santri tadi mengatakan, "Tuh kan Kiai, tidak ada yang saya bawa airnya." Tapi Kiai tadi menjawab, "Hei nak, kamu tahu, coba tadi keranjang yang Anda bawa ke sungai itu bagaimana? Apa bersih atau kotor?" "Kotor Yai, banyak lumpurnya." "Sekarang kamu lihat gimana?" "Oh iya Yai, bersih." Itulah salah satu makna bahwa dalam berthariqah kita tidak perlu tahu artinya, lakukan saja karena guru udah tahu membimbing. Jadi salah satu makna tadi pelajaran bahwa ngambil airnya memang tidak kena, dia tidak ngerti artinya, tapi dia dapatkan fadilahnya. Keranjang yang tadinya kotor menjadi bersih. Zikir saja kita, hati kita yang tadinya kotor, banyak kebusukan dan sebagainya, kalau kita lakukan secara dawam, insya Allah hati kita jadi bersih. Karena bersih maka tenang, maka akan terpancar dalam raut muka kita glowing, mungkin kayak berseri, kayak bersih. Pernahkah di antara ibu bapak ada teman yang mati, "Kok ibu sekarang bersih ya, glowing?" Atau kayak Tri, "Wah kayak Tri sekarang bukan bersih, harusnya dulu," kayak gitu ya Pak ya. Yang baru-baru masuk biasanya belum lama. Ada nggak teman pernah? Itu karena dampak ibarat keranjang tadi. Itulah fadilah kita dalam berthariqah zikir. Yang penting kita punya adab, patuh pada guru adabnya. Itu fadilah. Jadi jangan bertanya apa maknanya. Ya. Nah, kalau udah menyiarkan nada, itulah salah satu bukti bahwa terpancarnya
muka kita dianggap oleh orang yang lain, itu bukan kita yang ngomong, oh kelihatan jadi bersih, oh kelihatan kok jadi putih, oh kelihatan glowing gitu dan sebagainya. Padahal muka kita biasa-biasa saja. Nah, itu kan karena pancaran kolbu, pancaran hati yang sudah bersih dengan zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah. Itulah adab. Yang paling penting, inilah peradaban dunia dalam tanbih. Saling menyalahkan di mana-mana, gampang sekali tersulut diadu domba oleh orang lain. Ini adalah ciri-ciri tidak beradab. Ciri-ciri tidak beradab. Karena nanti merasa diri paling hebat, merasa diri paling menang. Nah inilah dampak darinya ya Bang Sabah, yang memecah-mecah, yang digolong-golongkan itulah. Ini adalah contoh yang harus kita waspadai. Kita ada dalam zaman ketidakberadaban modern. Kemarin saya membaca melihat TikTok yang dibuat oleh salah satu wakil tagun Bang Sabah, Ari Ginanjar. Mungkin ada yang sudah lihat ya. Itu mengingatkan, ini sama dengan tidak ada, mengingatkan bahwa dia berfoto dengan background kapal bukan miniatur, relik, bukan apa istilahnya, kalau replika dari kapal company dulu, kapal POC yang datang ke Indonesia, kapalnya kecil dan sebagainya. Dia menyampaikan bahwa karena kapal kecil inilah yang bisa kemudian kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Hanya karena kapal kecil. Kenapa? Karena kita dimasukkan ke dalam dunia tidak beradab. Dia buat strategi dempide et perang, adu domba. Dengan adu domba kita merasa kita menang, saudara kita salah. Dia judi adu domba bahwa dia salah, kita menang, akhirnya kita berantem dengan teman sendiri, saudara sendiri. Mereka yang tepuk tangan. Dia mengingatkan, ingat sekarang pun sama. Banyak itu, maka kita hati-hati ya. Dalam dunia sosmed, jangan gampang terprovokasi. Kalau kita di-share hal-hal yang kira-kira memancing aspek ketidakberadaban, saya tidak mau ingin biadab gitu ya kira-kira. Cek sumbernya dulu, jangan langsung dipercaya, di-share ke sana saja. Kita membantu sesuatu yang hoax, yang adu domba, memprovokasi, kita share, sama kita masuk dalam perangkap kebiadaban, perangkap ketidakberadaban. Nah, alhamdulillah kita yang masuk di dalam Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah Mahsudaya, setiap saat kita dibimbing untuk merayakan peradaban dunia. Inti yang dipelajari dari peradaban dunia adalah tanbih. Ada 9 peradaban dunia. Saya kira itu nanti dibahas, dibaca di TV yang lain tentang isi esensi dari peradaban dunia yang sudah termuat dalam Manqobah Abah Sepuh, Manqobah Ahli Silsilah ke-39. Semoga bermanfaat dan semoga dengan karamah dan istiqomah pengesahan baros kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah Mahsudaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim